Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Teguh Budi Nugroho, NIM G3312300084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul atau tema tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama saya akan membacakan tentang profil Ali bin Abi Thalib. Latar belakang keluarga dan pendidikan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 600 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ia berasal dari keluarga Bani Hashim, salah satu klan terhormat dalam suku Quraisy. Ayahnya Abu Thalib adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, memainkan peran penting dalam melindungi Nabi dari berbagai ancaman selama awal penyebaran Islam. Ibunya Fatimah binti Asad juga dikenal sebagai wanita yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Mekah. Ali dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan dan kedermawanan. Sejak kecil, Ali tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan istri beliau, Khadijah, yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan kepribadian dan spiritualnya. Karena kedekatan dengan Nabi, Ali menerima pendidikan langsung dalam hal agama dan moralitas Islam sejak dini. Secara keseluruhan, latar belakang keluarga Ali yang terhormat dan pendidikan agama yang mendalam sejak usia dini membentuknya menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam, yang dikenal tidak hanya sebagai sahabat Nabi, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan cendekiawan dan bijaksana. Kedua, peran Nabi sebelum menjadi khalifah. Sebelum menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib memainkan berbagai peran yang penting dalam komunitas Muslim dan memiliki kontribusi besar dalam penyebaran dan pertahanan Islam. Berikut adalah beberapa peran utama yang dijalankan Ali sebelum masa kekhilafahannya. Pendukung awal Islam. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ia melakukannya saat masih remaja, menjadikannya salah satu muslim awal yang setia dan berani dalam mendukung Nabi Muhammad SAW pada masa-masa sulit di Mekah. 2. Pelindung Nabi Muhammad SAW. Ali berperan penting dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Salah satu momen paling terkenal adalah ketika Ali tidur di tempat tidur Nabi pada malam hijrah atau migrasi ke Madinah untuk mengelabui musuh-musuh yang berniat membunuh Nabi. Tindakan ini menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Penulis wahyu. Ali adalah salah satu penulis wahyu orang-orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad yang untuk menulis dan mencatat ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan. Berikutnya adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan kondisi politik pada masa kekhalifahannya merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan konflik. Berikut ini adalah ringkasan pengangkatannya dan situasi politik yang dihadapinya. Pengangkatan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat pada tahun 656 Masehi setelah pembunuhan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan politik di kalangan umat muslim. Banyak sahabat Nabi dan tokoh-tokoh penting yang berbeda pendapat tentang siapa yang seharusnya menjadi penerus Utsman. Kondisi politik pada masa kekhalifahan Ali. Pada masa kekhalifahan Ali, kondisi politik di dunia muslim sangat kompleks dan penuh dengan konflik internal. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah keempat setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Namun pemerintahannya dihadapkan dengan oposisi yang kuat, terutama dari kelompok yang mendukung keluarga Utsman dan yang tidak setuju dengan
pemilihan Ali sebagai khalifah. Berikut dampak politik kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Merupakan masa yang penuh dengan konflik dan perang saudara. Meskipun Ali berusaha untuk menyatukan umat muslim dan memerintah dengan adil, tantangan yang dihadapinya sangat besar. Tantangan dan konflik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. 1. Konflik internal, yaitu fitnah besar. Pertama, konflik internal yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, terutama dalam bentuk yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, terutama dalam bentuk fitnah besar. Pertama, yang meliputi pertempuran Jamal dan Siffin, memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan pada masa itu. Pertama, pertempuran Jamal. Pemicu fitnah Jamal dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali dan tuntutan untuk mengusut pembunuhan Khalifah Utsman. Aisyah, istri Nabi Muhammad, bersama dengan beberapa sahabat seperti Talha dan Zubair memimpin gerakan untuk menggulingkan Ali. Pertempuran Jamal terjadi di dekat Basra dan menjadi salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam, meskipun Ali menang. Pertempuran ini meninggalkan luka yang mendalam di antara umat muslim dan menimbulkan perpecahan yang mendalam. Kedua, pertempuran Siffin. Sengketa dengan Muawiyah. Pertempuran Siffin terjadi setelah Ali menolak tuntutan Muawiyah, gubernur Syam, untuk menghukum pembunuhan Khalifah Utsman. Muawiyah menolak mengakui kepemimpinan Ali dan menuntut pertanggungjawaban. Konflik berkepanjangan. Pertempuran Siffin menjadi pertempuran yang berkepanjangan dan sengit antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Meskipun tidak ada pihak yang menang secara decisif, konflik ini memperdalam perpecahan di antara umat muslim. Dampak konflik internal terhadap stabilitas pemerintahan. Pembelaan umat muslim. 1. Pembelaan umat muslim. Konflik internal yang terjadi mengakibatkan perpecahan dan di kalangan umat muslim. Perbedaan pandangan politik dan paham agama menyebabkan munculnya fiksi-fiksi yang bersaing satu sama lain, mengancam stabilitas dan persatuan umat. 2. Melemahkan otoritas pemerintahan. Konflik internal memperlemah otoritas pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Ali. Ali harus menghadapi tantangan dari dalam dan luar, mengurangi kapasitas untuk mengendalikan situasi secara efektif. Ketiga, kehilangan kepercayaan masyarakat. Konflik internal juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan legitimasi dalam pemerintahan Ali. Meskipun memiliki dukungan dari sebagian besar umat muslim, konflik dan ketidakstabilan menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan masyarakat. Meningkatkan tegangan sosial. Konflik internal menciptakan ketegangan sosial yang tinggi dan meningkatkan resiko konfrontasi dan kekerasan di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Hal ini mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Berikut adalah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.